Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumari abai al muslim wa likul sahabati wa wasallam sayyidina fi wa qala hadithin wa basir sumari abai min sunnat wa rawi syekh Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam marud walid ajashim Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumari syekh Isa bin sumari سوري شيء كي يفرح بسوري شيء على له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فنسمع الحديث كتاب وقال حديث محمد صلى الله عليه وسلم من شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح عارف بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين سبحانك لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم وإنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ونفعنا به وبه آمين. Wazkur isma rabbika. Gitu ya. Wazkur isma rabbika. Ay salli rabbika waqsir in ibadati wa ta'ati bukrata wa asila ay fi awal nahari wa akhir fi sabahi wal masih. Dan ingatlah, tersebutlah nama Tuhan kau. Artinya salatlah pada Tuhan kau dan perbanyaklah ibadah dan taat pada bukrata wa asila ay fi awal nahar wa pada awal siang atau awal dan akhirnya pada waktu pagi dan waktu sore. Ayat ini ketika Rasulullah pada posisi di mana tertekan, ya. Secara real Rasulullah tertekan, secara fisik tertekan, sekali lagi tertekan. Tapi satu sisi Rasul juga diberi atau dirangkul, diberikan harapan, yaitu kemarin dengan apa? Dengan pujukan. Kalau kamu mau jadi apa? Mau jadi ya, orang kaya, kami akan berikan harta. Kalau kamu mau apa? Kamu akan aku kawinkan dengan anak kan ada apa? Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Al-Walid bin Mughirah yang menawarkan itu. Satu sisi Rasulullah ingin berdakwah, tapi dakwanya berdakwah tekanan. Kalau sisi lain ada ajakan, ada bujukan supaya meninggalkan dakwah. Nah, dalam posisi macam ini Allah menekankan, wala tuti' minhum asiman au kafur. Ya ada yang kamu taat, tapi tidak taat pada mereka berkonsekuensi pada para sahabat, para orang-orang beriman yang lainnya. Mereka dalam tekanan terus-menerus. Kalau Rasulullah mau selesai urusannya, Rasulullah menerima tawaran mereka. Dinikahi oleh anak-anak para pejabat, artinya para kepala suku, akan aman. Dan diberikan harta yang banyak, akan selesai. Tapi misi selesaikan, tinggalkan. Jadi pada posisi macam ini, bukan Rasulullah galau, Rasulullah nggak akan galau. Tapi bagaimana untuk memantapkan, artinya Allah memberikan solusi pada Rasulullah pada tahap macam itu. Mungkin ini juga bisa terjadi pada kita. Pada posisi macam itu, apa yang wasarankan para Rasulullah? Wazkur isma rabbika. Berzikirlah, ingatlah nama Tuhan kau. Artinya salatlah kepada Tuhan kau, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah taat, atau wasil. Pagi dan sore. Kenapa pagi dan sore disebutkan? Ya. Kalau kita lihat dari dari kasus, dari awal kasus yang terjadi pada masa awal Islam. Pertama, masalah sholat juga memang awalnya pagi dan sore. Awal sholat, jadi sebelum sholat lima waktu apa? Awal pagi dan sore. Yang kedua, pagi dan sore ini bukan hanya berkaitan dengan apa? Dengan permasalahan waktu sholat. Tapi pagi dan sore ini bahasa kita ujung itu. Jadi bahasanya nanti sepanjang itu. Jadi disebutkan apa? Pagi dan sore, bukan berarti di tengah-tengahnya apa? Kosong.
Jadi kalau startnya begitu, akhirnya begitu, dia di dalamnya insya Allah akan apa? Akan sama. Maka bagi orang yang beriman dengan orang kafir ada persamaan titik berat pada sholat. Di mana? Di waktu subuh. Kalau bagi orang kafir yang berat sholat itu waktu subuh dan apa? Dan isya. Kenapa? Karena kan posisi mereka hanya ini setoran muka. Subuh dan isya itu sudah gelap. Buat apa mereka datang ke masjid kalau memang nggak akan kelihatan? Bagi orang beriman itu ada subuh dan asar. Kenapa? Karena subuh itu waktu istirahat, asar itu waktu sibuk. Nah artinya apa? Asar itu di ujung sore. Kalau dua waktu ini yang sangat berat ini mereka melakukan ibadah pada Allah, maka waktu-waktu yang luang lebih memungkinkan lagi mereka akan lebih mudah beribadah itu. Jadi bukannya dalam pengertian bukrata wasli itu ya hanya pagi, terus pagi tengah-tengahnya kosong baru lagi, bukan itu ya maksud. Nah kemudian bukan hanya tengah-tengah pagi dan sore, wa minal laili fasjudlah. Dan dari malam atau sebagian malam maka bersujudlah kepada Allah. Ay wa minal laili fashollilah. Sebagian malam itu salatlah pada mutajahhidan mustaghriqan fi munajati. Mutajahid nanti bersungguh-sungguh. Maka disebut apa? Tahajud. Kenapa tahajud? Karena kalau dia tidak ada kesungguhan dia nggak boleh main. Karena waktu itu artinya apa? Taruhlah kita di siang sholat yang lain gak dianggap sholat tahajud. Artinya tidak ada kesungguhan. Bukan berarti tidak ada kesungguhan. Dalam pengertian wajar kalau subuh dia sholat. Karena itu memang waktunya sudah harus apa? Harus bangun. Orang nggak beriman pun mungkin ya jam 3 Pak bisa bangun. Pasar. Ya, artinya ada aktivitas yang akan dikerjakan jam segitu ke apa? Bangun juga gitu. Karena mungkin mau ngantor jam berapa ya, jadi dia bangun juga. Asar ya artinya memang kelihatan waktu-waktu itu. Tapi kalau tahajud, kalau memang tidak tanda kutip ya, tidak diniatkan, tidak dikuatkan, tidak disungguh-sungguhkan, maka nggak akan bisa. Maka dia harus diapakan? Ditahajudkan. Itu ada kesungguhan yang keras untuk melakukan itu. Karena ketika kita melek saja, melek di jam 3 jalan kita melek. Kalau emang bukan mau tahajud, ya melek bangun. Kamar mandi sekedar buka selang, tutup lagi, ya tidur lagi. Padahal sudah mungkin sudah Pak. Jadi kalau nggak kesungguhan, sekalipun kita menyalakan alarm untuk ingin itu belum tentu alarm itu bisa membangunkan kita. Bahkan di kemarin tuh hasil itu kan sama yang ahli bidang mengatakan itu kan alarm itu kayak alarm jam. Artinya dia berbunyi sewaktu-waktu. Ketika dia berbunyi itu belum tentu orang sigap gitu. Misalnya alarm gempa berbunyi, karena kan sewaktu-waktu bisa bertahun-tahun nggak bunyi-bunyi gitu. Tiba-tiba bunyi, orang kan nanya suara apa ya? Begitu. Kenapa tidak ada kesungguhan? Itu alarm enggak gitu. Nanya dulu, nanya itu terlambat sudah tiba. Nah kita kata itu kayak alarm macam itu. Sedangkan kalau di luar negeri katanya kan sudah diedukasi kan, bunyi alarm ini berarti ini. Jadi ketika ini berbunyi langsung evakuasi gitu. Yang misalnya di Jepang dalam ketika tiba-tiba di pelajaran kan ada bunyi alarm ini, oh ini alarm kebakaran. Langsung bagaimana mereka maaf ternyata ini latihan simulasi. Oh simulasi aja gitu kan. Berarti kan diedukasi. Jadi ketika dengar alarm itu sudah respon. Oh ini alarm gempa, langsung merespon. Kita enggak, karena bunyi itu bertahun-tahun nggak bunyi, jadi bunyi apa sih ya? Pas bunyi apa? Bunyinya nyari informasi udah terlambat sudah. Katanya nggak teredukasi, makanya disuruh apa? Diedukasikan. Jadi kita diajarkan ketika mendengar suara itu langsung apa? Respon. Ya awalnya kita nggak tahu. Artinya kita ketika malam hari dengar ada suara alarm untuk bangun pun belum tentu bisa bangun. Harus bunyi. Bangun kita, matiin alarm. Tidur lagi. Bukan apa? Bukannya bangun, alarm bunyi gitu. Saya sering kita. Tadi kadang bunyi terlalu malam, baru masih jam 3. Karena ini ke 10 menit lagi, Ya, akhirnya bablas pas mendengar suara bangun gitu. Antara 10 menit lagi lah masih ini bang. Tapi
Ya, makanya sebut apa? Nah, bagi seorang Rasulullah minal lail fatahajjad bihina. Maka kata-kata mutahajjidah itu harus, nah, mustaghriqan fi munajati. Di situ mustaghriqan itu apa? Tenggelam. Gorok itu tenggelam. Tenggelam dalam munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesungguhan dan dia bangun malam itu, maka dia menenggelamkan dirinya untuk hanya munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak ada kesungguhan, nggak ada benar-benar nggak akan bangun. Kalau di malam hari kita ke masjid, isya, subuh atau ya maghrib lah, itu ringan langkah kita. Pertama ada situasi di mana kita melangkahkan kaki, artinya suatunya enak. Contoh maghrib, di TV ada adzan maghrib, para sibuk orang-orang, kita kan langkah kita enak kan, suasananya enak. Isya pun terbawa. Tapi kalau malam suasana kan bukan ngajakin bangun. Apalagi kan musim hujan macam ini, ngajakin tidur. Bangun jam sekian sepi, bangun gak ada yang nemenin, air dingin, artinya ngantuk. Ya udah. Klip dah. Coba, nggak ada kalau nggak tahajud, nggak kesungguhan yang membuat kita benar-benar nggak ada yang mendukung lah bahasanya. Tapi kalau isya kan ada yang mendukung kita. Masjid ada panggilan suara azannya ada, orang melangkahkan ke masjid ada, kebetulan TV lagi ngerame acaranya lagi. Kalau lagi rame mungkin juga ntar dulu lagi ngerame acaranya, ada mendukung saya kita berangkat ke masjid, enak ke masjid. Tapi kalau tahajud nggak bisa, kalau emang nggak benar-benar. Terus mustaghriqan fi munajati. Jadi Rasul itu pertama dikatakan wazkur isma rabbika wa minal laili fatahajjad bihi wa minal laili fasjud lahu. Nah, pada apa? Jadi fasjud itu sujud, artinya sujud itu ada kita zikrul ba'di wa idatul kul. Dia sebutkan sujud, jangan maksud apa? Ya salat, bukan hanya apa? Hanya sujud saja gitu. Ya kan mau minal laili fasjud. Waktu malam apa? Sujud, bukan hanya sujud aja gitu. Maksudnya apa? Salat secara utuh, bahwa sujud itu bagian dari sholat. Allah nggak mengatakan sholat kan, tapi sujud itu sudah dipahami. Jadi zikrul ba'di, jadi menyebutkan sebagian, ini maksud apa? Keseluruhan. Itulah beberapa ayat banyak semua itu. Misalnya Qurimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir. Apa itu? Daging babi. Yang disebutkan kan apa? Dagingnya doang gitu. Berarti tulangnya boleh, lemaknya boleh, bulunya boleh, darahnya boleh. Kenapa? Kan disebutkan daging doang. Maka ada ulama kain seperti mengatakan zikrul ba'di wa idatul kul, disebutkan sebagian yang maksud apa? Seluruhnya. Walaupun disebutkan daging bagi, jadi segala sesuatu yang melekat pada daging itu ya termasuk di dalamnya. Maka mengatakan itu kan dagingnya doang. Kalau dagingnya doang kan nggak nyebutin tulang, Tuhan nggak nyebutin tulangnya kok. Sama halnya nanti. Tapi kalau ini mimbabi aula namanya, apa kaidahnya? Misalnya wala tanharhuma, ya kan? Ini kan qadar wala tadu, terus misalnya apa? Qadar buka terus kan ayat termatan wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Wala tanhar, jangan kamu apa? Wala taqul lahum uff. Ya. Wala taqul lahum uff. Jangan kamu katakan pada apa? Pada kedua orang tua itu uff itu saya sih nggak ngomong orang tua saya cuma saya itak aja gitu kan. Quran yang nggak boleh apa itak kan nggak ada larangan kan, jadi main-main aja lagi orang mau dimain. Kalau taqrabu zina yang nggak boleh kan mendekati zina, pasti emang nggak dekat dia langsung berzina kan, tidak bisa. Artinya itu deketin aja nggak boleh, apalagi kan melakukannya kan macam itu. Tapi kan orang macam-macam aja, apalagi zaman sekarang kan. Kalau misalnya bahasa kita, kalau kita ngukur nggak pas-pas, yang kita perubah kan bukan itu, bukan ini ukuran yang kita rubah. Artinya ketika perbuatan kita dengan sesuai dengan Al-Quran, ini apa? Ya Al-Quran kita otak-atik, Al-Quran kita apain? Jadi modif. Yang modif ukuran ini bukannya mejanya kita potong apa? Ukurannya gitu. Kalau macam sekarang kan begitu ya. Jadi di sini ketika Rasul mengatakan Allah mengatakan memilih fasjud lahu, jadi artinya apa? Salat. Wasabbihu lailan tawil. Wasabbihu lailan tawil. Ay wazkur wasaqsir minat tahajudi wal qiyami rabbika fi najahi salami wan nasu niyam.
Artinya wasabbih lailan tawila, wasabbih bertasbihlah pada Allah lailan tawila, malam yang apa? Yang panjang. Artinya waqsir minat tahajud, banyaklah tahajud, wal qiyami dan berdiri di salat di rabbika bi janahiz zalam. Apa? Di tengah gelapnya malam, wanasunya manusia sedang apa? Sedang tidur. Orang sedang tidur, disitulah posisi kita. Jadi Rasulullah itu disuruh malam. Jadi dari pagi, siang sampai malam, itulah yang bisa mengendalikan Rasul, yang bisa mengarahkan Rasul ketika dalam posisi di mana tekanan sangat luar biasa, tapi juga ada peluang. Ya kalau bahasa Iqbal yang nggak ada, bahasa Iqbal gitu kan, ketika dia keluar dari mulut buaya ini gitu. Tapi ternyata ada apa? Ada tawaran masuk ke mulut macan. Tapi kan tawaran itu tadi ini gimana? Itu kan semua menarik untuk kita. Nah, bagaimana harus melakukan? Nah, Rasul pun sama pada kondisi macam itu. Solusinya gimana? Pertama, wazkur isma rabbika bukrata wasi, itu pertama. Yang kedua, wa minal laili fasjudlah. Yang ketiga, wasabbihu lailan tawila. Ini 3 kunci ini yang Allah berikan kepada Rasul untuk keluar dari situasi yang sangat tertekan Rasul. Artinya kita pun harus melakukan itu. Maka pada ayat lain, minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Wa minal laili, ini pada ayat lain, dan dari sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kan Rasul ini nafilatan lak. Nah, nafilah itu asal kata tambahan. Bagi kita, nafilah itu sunnah. Arti sunnah itu tambahan, kalau dikerjakan berpahala, kalau tinggalkan ya nggak berdosa. Tapi nafilah bagi Rasul itu bukannya tambahan dalam pengertian sunnah, tapi nafilah bagi Rasul itu tambahan kewajiban. Artinya tahajud juga apa? Wajib. Tambahan kewajiban, bukan tambahan artinya sholat waktu sudah kan wajib. Ya ini tahajud sunnah. Kalau bagi kita sunnah artinya ya dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan ya sudah nggak apa. Tapi kalau sunnah nafilah, nafilahnya apa? Nafilahnya adalah tambahan kewajiban di samping yang mana? Yang 5 waktu. Apa ininya, fadilahnya atau konsekuensinya? Asa ayyam asaka rabbuka maqam. Asa ayyam asaka. Mudah-mudahan Allah membangkitkan engkau maqam mahmud di tempatnya apa? Yang dipuji. Itu tahajud itu konsekuensi. Asa itu bahasa kita itu semoga atau mudah-mudahan, harapan. Tapi kalau asa dinisbahkan kepada Allah itu tahqiq. Arti tahqiq apa? Pasti. Kalau kita kan kalau mudah-mudahan kan sesuatu yang harapan ya. Ya semoga saja ini. Tapi kan belum tentu terjadi. Tapi kalau asa itu disandarkan atau dinisbahkan kepada Allah, itu tahqiq, pasti. Maka kita katakan asa ayyam asa karabuka. Ya artinya semoga Allah membangkitkan engkau, Tuhan engkau membangkitkan engkau. Maka mahmuda di tempat yang mulia. Itu bukan asa yang pengertian ya, mudah-mudahan semoga apa tidak pasti, bukan. Tapi apa? Pasti. Kalau Allah yang mengatakan asa. Nah, inilah yang Rasulullah. Nah, ayyam asa maqam mahmuda ini bukan hanya fil akhir, di dunia pun maqam mahmud. Dia orang yang melakukan itu, dia pasti menempati pada posisi maqam mahmud. Tempat yang. Tapi tempat yang mulia bukan standar kemuliaan pada manusia. Tempat yang mulia itu ke standar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita katakan apakah tempatnya mulia bagi Nabi Yusuf ketika masuk mana? Penjara. Bagi Nabi Yusuf masuk penjara itu kemuliaan bagi Nabi Yusuf. Kenapa? Dibandingkan dia harus ngapain? Mengikuti hawa nafsu para perempuan itu, mendingan dia apa? Masuk penjara. Nah, masuk penjara bagi Nabi Yusuf kemuliaan bagi Nabi Yusuf. Walaupun di mata manusia ya kehinaan. Artinya tidak semua orang masuk dalam tanda kutip ya, dalam kehinaan manusia. Bagi manusia itu hina, bagi Allah belum. Di bahasa sekarang katakan
dilihat seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya, dikatakan tapi kok hidupnya fakir, miskin terus. Kemiskinan yang dialami mungkin saja karena dia menjaga dirinya dari segala sesuatu yang sunnah. Tapi ada orang yang kalibernya mungkin sama dengan dia, tapi nggak begitu banget dalam apa? Dalam beribadah, tapi mempunyai kekayaan yang luar biasa. Belum tentu ketika dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ilustrasi sederhananya, pesantren yang terlalu ketat, apik, menjaga dari segala sesuatu yang tidak jelas, sangat sulit untuk apa? Untuk berkembang, sangat sulit untuk maju dalam tanda kutip ya bang, fisiknya, bangunannya. Tapi pesantren yang mudah biasanya lebih apa? Lebih gampang, mudah nerima. Tapi kan belum tentu yang dihasilkan. Dulu ada santri yang seorang kiai yang macam itu sikapnya. Bahasa beliau sangat sederhana karena orang Betawi. Ular, dia ular yang berbisa itu lahirnya keluarnya itu dari semak-semaknya. Jadi bukan dari tempat yang mewah. Macan juga keluarnya, yang macan yang berbisa ini dapatnya dari hutan. Kalau yang dari tempat yang mewah, paling itu macan sirkus. Yang macan yang masih punya taring itu yang keluar dari hutan. Yang kalau yang keluar dari yang tempat yang mewah itu bukan macan, itu nggak ada, itu macan sirkus. Ini macan yang bertaring itu yang keluar dari hutan, yang menjaga ekosistemnya, yang menjaga dirinya dari segala sesuatu itu ya, sesuatu yang menyerang dia dari hutan. Jadi ketika wa minal laili fatahajjal bi nafilatil asaya rabbika mahmuda itu ya mahmuda fil akhirah wa mahmuda fid dunya. Nah, itu udah ibadah Allah. Wal maqsudu ayyakuna 'abidan lillahi dzakiran lahu fi jamil awqat bil laili wan nahari was sabahi wal masai ya bi qalbihi wa lisanihi liyataqawwa ala mujabahati a'dai. Nah, yang dimaksud pada ayat ini bahwa adalah Rasul itu abidan lillahi, beribadah pada Allah, zakiran lahu, ingat pada Allah fi jamil awqat, setiap waktu, bilaili, waktu malam, waktu hari, waktu siang, waktu sabai, waktu pagi, waktu masa, waktu sore, biqalbihi wa lisani, dengan hatinya dan dengan lisannya. Yataqawwa ala mujabahati, untuk menguatkan dalam menundukkan musuh-musuh. Itulah senjatanya Rasul ketika dalam kondisi macam itu. Bagaimana menghadapinya? Ada 3 poin. Wazkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. 3 konsep itulah Allah berikan pada Rasulullah untuk keluar dari kondisi yang macam itu. Dia taqawwa ala mujabahati ada, untuk kekuatan untuk menundukkan musuh. Nah, kalau itu apa yang kita hadapi sekarang? Musuh yang paling berat bagi kita apa? Hawa nafsu. Untuk menunjukkan hawa nafsu itu yaitu untuk menunjukkan hawa nafsu yang pada diri kita, yang ada pada kita. Pertama, wazkur isma rabbika bukratan wa asila min laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Itulah yang menjadi alat untuk menundukkan hawa nafsu. Kenapa? Musuh yang paling berat ya kita, hawa nafsu kita. Musuh di luar itu gampang kita hindari atau gampang kita kalahkan. Tapi musuh yang paling berat, maka zaman Umar bin Khattab katakan kita yang paling berat berjihad apa? Merangi hawa nafsu. Jihad melawan musuh bisa kita ada, tapi hawa nafsu sulit. Dan itu jarak yang menang dalam menghadapi hawa nafsu. Maka orang yang pintar itu adalah karena al-qais madana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar itu madana nafsa, orang yang merendahkan, orang yang menahan nafsunya, menghinakan nafsunya, itu orang yang pintar. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, dia berbuat sesuatu itu
untuk kematian, artinya setelah mati. Jadi orang yang pintar itu orangnya apa? Bisa menahan. Dan bukan orang yang kuat itu orang yang pandai apa? Kalau disebut itu pandai bergulat, mengalahkan musuh, bukan. Orang yang kuat itu apa? Orang yang bisa menahan nafsunya indal qadar. Ketika jadi mengendalikan nafsu ketika marah, itulah orang yang kuat. Laisa bisur'ati. Al-qawi laisa bisur'ah. Surah itu yang pandai membanting musuh, mengalahkan musuh. Tapi yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan nafsunya indal qadar. Ketika apa? Ketika marah dia bisa mengendalikan. Kenapa? Karena ketika marah itu orang sulit untuk mengendalikan. Kalau dia marah sudah bisa mengendalikan nafsunya, apalagi ketika ke dalam keadaan sadar. Nah, maka ketika litaqaw ala mujabahati adai, ya musuh Rasulullah pada saat itu secara fisik dan mentalnya itu, atau musuh secara real kaum Quraisy, tapi musuh bagi kita apa? Hawa nafsu. Nah, maka itulah 3 kunci itu yang Allah berikan pada Rasul untuk keluar dari tekanan secara fisik atau mental. Wa ba'da tasliyatin nabiyil karim ala syari'ah wal kafaratil mubinin. Setelah Allah memberikan tasliyah itu hiburan. Ya, jadi Rasul dihibur, jangan sampai mengikuti hawa nafsu mereka. Allah kembali untuk menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang munafik. Jadi ketika Rasulullah sudah diberikan solusinya keadaan itu, kemudian Allah kembali menjelaskan Rasul. Inna haula yuhibbuna ajilah. Ay inna haula il musyrikina yufaddiluna dunya al akhirati wa yanhamikuna fi lazaidhi halfani. Dan sungguhnya mereka itu yuhibbul ajil. Mereka senang apa ajil? Terburu-buru, senang yang cepat. Ajil. Kalau pakai ajil tambah ajil apa? Yang segera yang cepat. Ai inna haulal musyrikin. Sungguhnya orang-orang musyrikin itu yufaddiluna dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhiratnya. Yang ajil itu apa? Dunia. Inna haula yuhibbul ajila. Mereka tuh senang dengan dunia. Artinya tadi Rasul itu diapakan? Diiming-iming dengan dunia. Ayo, kamu mau harta, aku berikan harta. Kamu mau perempuan, aku berikan perempuan. Itu dengan dunia semua. Sedangkan yang tugas Rasul imbasnya di mana? Akhirat, bukan dunia. Nah, mereka itu senang pada dunia. Tapi kesenangan mereka itu justru terlalaikan dan mudah dijatuhkan kehidupan dunia. Saya pernah memberikan ilustrasi sederhana begini. Ada yang punya dompetnya mahal nggak? Berapa sih harga dompet yang paling mahal? Kalau saya sebenarnya 50.000, tapi ada nggak yang mahal? Ada jutaan nggak ada. Ada, serius nih. Dompet doang ya? Ya kalau memes mereknya bisa puluhan juta, ratusan juta. Merek apa? Kalau orang kaya Hermes lah. Ada gitu ya? Ya berapa nih kira? Ya bisa ratusan juta tak? Ratusan juta? Dompet serius, dompet ini di kantong ini? Iya. Bukan. Tergantung yang makainya siapa. Kalau mau bilang yang paling mahal bisa ratusan juta. Kalau kan pernah kelas ya? Normal lah mungkin 1-2 juta lah. Kalau Jadi, orang-orang standar kita iya, tuh yang mahal tuh udah segitu lah. Kita kan dia cuma 50.000. Dompet itu kan katanya globalisasi begini terhadap kehidupan dunia. Dompet itu dia kan fasilitas atau alat untuk meletakkan sesuatu yang berharga. Yang berharganya kan uang. Iya. Ya kan? Sekarang begini. Itu dompet yang mahal. Kalau kita katakan dompet itu dunianya gitu, dunianya. Dia kan untuk hanya alat saja. Kita letakkan di situ dompetnya 1 juta. Letakkan di dalamnya. Kalau duit itu berapa? Duit di dalam itu. Kita kan naruh itu hampir 1 juta, depan 100.000 udah banyak banget kan? Kartu. Oh kartu ya. Kartu saktinya dah. Oh kartu ada kartunya. Kali ada dia punya keistimewaan masing-masing itu ada alarmnya atau apa gitu enggak sama aja. Kali gitu misal kalau kesenggol sama orang
Ini dalamnya. Dia hanya prestis saja gede apa, anak bermerek. Artinya, kalau di dalamnya, ketika dia hilang, sebenarnya yang dikhawatirkan itu dompetnya atau isinya? Ya. Kalau kita kan dompet hilang nih misalnya. Karena kan yang dompetnya kan murah-murah saja, 50.000 cakep banget nih, cakep banget. Walaupun dia setahun kedua kali sekali nggak apa-apa. Yang penting kan isinya. Ketika dia hilang, yang kita khawatirkan dompetnya apa isinya? Kan isinya kan. Sekarang kalau isinya sedikit, 50.000, dompetnya 50.000 dan dalamnya nggak ada apa-apa, nggak ada kartu ATM. Ada sih ATM memang ada isinya juga gitu kan. Kalau mau kita cari atau kita lakukan macam-macam lapor polisi, bayar orang. Wah ya Arta. Berarti ya. 20.000 minimal. Kalau kita bayar 20.000, belum naik ojek atau polisinya. Sedangkan dompetnya isinya cuma berapa? 50.000. Dompetnya pun 50.000. Kita mungkin semua bayar lagi. Setelah dia hilang kan udah nggak ada kita kan, ya udahlah, saya aja kan. Sekarang dompet kan 1 juta, hilang dia, isinya 100.000. Jadi cari kan? Enggak juga. Bagi yang punya duit nggak punya. Coba karena apa ya? Kalau isinya cuman duit, ya kadang-kadang ya biasa aja. Kalau ada sesuatu yang lebih berharga dari duit itu yang dicari. Kalau bendanya itu kecil, kayak 50.000, di dalamnya banyak barang-barang berharga. Kira-kira kita pengen barang kembali atau dompetnya yang kembali? Barang. Misalnya, oke lah, dompetnya nggak kembali. Yang penting misalnya kita yang pengennya kalau ada ATM, ATM-nya kembali, SIM atau ada kembali. SIM, atau ada STNK, KTP, itu kan kita ingin kembali. Duitnya 1 juta, terserah lah mau ambil apa gitu kan kira-kira. Artinya yang kita butuhkan sesuatu yang jangka panjang dan itu bagi kita yang yang mengikat kita. Yang lain kan hilang nggak apa. Dunia itu begitu. Kalau sesuatu yang di dunia ini kita anggap penting, kayak macam tadi dompetnya kita beli, itu kan dompetnya kita beli yang sangat mahal, jutaan. Isinya tadi mungkin ya taruhlah ada KTP mungkin berharga. Tapi orang yang ngambil barang ketika ngelihat dompet mahal, dia tahu gak itu dompet mahal? Belum tentu yang ngambil dompet mahal. Dia melihatnya apanya? Duitnya, ada duitnya. Oke, kadang ya kalau bisa ada pun duitnya 200.000 diambil, mungkin dompetnya buang aja gitu. Dia nggak tahu dompet itu berapa, harganya jutaan. Bagi dia yang berharga kan uangnya, dompetnya itu nggak berharga. Tapi bagi orang yang tahu dan bukan hanya tahu, dia mementingkan dompet ini dicari. Oke lah, duitnya lu ambil, penting dompetnya balik. Kenapa? Duitnya 200.000. Dompetnya ini yang dia nggak tahu harganya gitu. Oke, ada duit berapa? Ada 200.000, udah ambil dah. Penting dompetnya balik. Orang kan nanya, apa harga? Apa? Kok dompetnya dia ambil? Biasanya orang apa? Ambil isinya dompetnya terserah, ini nggak dompetnya diambil. Nah, kado dari pacar gua nih. Bisa ganti pacar itu nggak masalah. Penting ini. Artinya dunia ini kan itu dompetnya. Jadi kita tinggal orang kehilangan dompet itu terkadang tidak bermasalah. Yang dia masalahkan isinya. Tapi sekarang terbalik, justru dompetnya itu yang jadi berharga dibandingkan isinya. Orang nggak mentingin apa yang terdapat dalam HP-nya. Orang melihatnya HP-nya, wah prestisius, mereknya segala macam. Padahal pulsanya mah nggak ada. Atau kepentingannya buat PA, sederhana. Tapi HP-nya itu apa? Nah ketika dia hilang HP-nya itu, yang hilang HP-nya yang dipikirkan. Tapi bagi orang tertentu bukan HP-nya apanya? Isi HP-nya itu. Nomor-nomor penting segala macam. HP-nya nggak masalah, tapi nomornya itu. Artinya kalau orang tidak meningkatkan dunia, ketika dia hilang dia nggak akan cari. Tapi sekarang terbalik, justru dunianya dia apakan? Dia penting karena kan dia hilang begitu apa namanya?
begitu galaunya. Tapi isinya hilang, mereka nggak bukan jadi ribut. Sederhananya, bagaimana kalau kita dalam kondisi yang normal kelewatan sholat, kan nggak menjadi resah. Sholat lewat, kelupaan, kelewatan gara-gara sibuk atau apa lagi, main catur kelamaan, atau main kerambol. Kalau dulu sih main kerambol makanya, nah, olahraga main tenis. Pas waktu sholat lewat, gampang. Tidak ada rasa apa? Rasa kehilangan. Tapi kekikiran dunia yang kehilangan itu merasa, ya ada sesuatu yang hilang. Anak kutip, ya nggak jauh-jauh lah, kehilangan harta sedikit. Kehilangan harta yang sedikit. Lalu sisanya masih apa? Masih banyak. Tapi sudah merasa apa? Udah mulai kan? Itu dunia yang seperti itu. Dompet hilang, kita kan yang khawatir isinya dompet. Tapi karena kita nggak isi itu dompet, jadi kita ketika dompet itu hilang bukan karena isinya. Dompetnya itu yang kita khawatir. Kenapa? Dompetnya mahal. Ketika kita punya HP, bukan yang apanya, bukan isi HP-nya. Karena biasanya nggak begitu penting-pentingnya, nomor juga nomor penting. Tapi HP-nya itu dia penting, mahal. Artinya kalau orang tertentu yang mementingkan isi, nggak penting HP hilang terserah. Yang penting apa? Isi HP itu aman. Maka akhirnya dia beli HP yang supaya ketika dia hilang, data bisa apa? Bisa di-save ya. Kan artinya ada ya. Ada misalnya HP-nya hilang atau laptopnya hilang, tapi hilang datanya dia bisa kan? Tahu lah gimana cara itu, katanya ada. Waktu dulu kayaknya Pak riwayatnya Pak Polres itu pernah hilang laptopnya ketika sedang menulis tafsir Misbah. Dilacak dengan yang ahli itu Rio Rio. Artinya itu bisa bisa dilacak kadarnya kemana, itu bisa. Nanti pas itu ada di mana yang dia butuhkan data itu, datanya bisa tersimpan di itu bisa segala macam, itu bisa udah itu hilang. Jadi yang nggak dikhawatirkan barang itu, yang dikhawatirkan apa? Datanya. Artinya sekarang itu orang terbalik, dia nggak mentingin isi HP-nya, HP-nya itu bisa dijual. Dompetnya dia nggak pentingkan isinya, dompetnya itu yang pentingkan. Padahal dia beli dompet yang 50.000 dengan isi yang duit 2 juta kan lebih berharga 2 juta duit. Nah, sekarang kita punya dompetnya macam itu tapi duitnya kagak ada. Punya punya HP yang mewah tapi pulsanya nggak punya, beli pulsa aja minta mamanya, itu HP-nya mewah. Atau bahkan mau di sekolah doang, pakai bisa. Tapi nyari nyewa wifi di mana yang gratisan. Kalau nggak ada wifi ini apa? Nyari apa yang gratis segala macam, tapi HP-nya mahal. Nah, itulah gambaran orang yang mementingkan dunia. Jadi ketika dunia itu hilang, merasa. Nah, itulah gambaran orang kafir, yuhibbuna ajila. Dia mementingkan dunia. Jadi gampang. Kalau dunianya sudah mulai dikurangi, ya mulai apa? Kesal. Tapi orang yang beriman, apa? Dunia hilang, ya selesai. Ya, tapi Umar Ustaz, apakah itu politik atau bukan? Tapi teman juga kalau dia dengar, kan punya banyak harta di loh, itu kan harta punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya enak juga makanya. Tapi karena satu itu banyak makhluk ya, nggak tahu juga. Kalau yang calonnya itu kalau ditanya disampaikan boleh ratusan miliar kalau enak ini dengar kayak gitu, orang kaya kali ngomong kayak gitu. Lain kali gitu ininya, tapi nggak tahu loh. Terus kan itu kemudian loh, kenapa? Karena kan rakyat butuh untuk sosialisasi program, kan rakyat butuh ya, saya butuh modal untuk dia, saya pakai. Nanti kalau nggak jadi bagaimana sudah ngeluarin dulu? Itu nggak mau Subhanahu wa Ta'ala bisa. Enak juga sebenarnya, tapi nggak itu politik nggak tahu orang bisa, tapi sejuk juga. Ya orang kaya gitu, kalau orang miskin nggak gitu juga ya. Ada perhitungan nih ngomong orang kaya, tapi dengarnya sejuk juga gitu, enak dengarnya. Iya ya. Dulu pernah ada seorang kiai yang sampai rumahnya tenggelam,
sampai selesai. Terus ketika ditanya sama wartawan apa ya sudah yang di dalam itu ya dia punya kitab, habis kitabnya pada apa ya beliau langsung sih pakai lemari di atasnya dia diberatkan sama ini kalau karena saking tingginya air kan apa ngambang gabung semua kitabnya hanya semua itu dalam udah nggak bisa keselamatan. Jadi kita udah lemari dibawa dikatasin sudah terus kan dia berat kan beratnya. Tapi saking masa air saking tingginya, air itu apa dia? Ngambang tuh kan, alay. Itu hancur, udah habis. Ditanya kalau gitu, kali kira-kira berapa kerugian yang nggak rugi sih? Itu kan tadi rumahnya begini, nggak rugi sih. Itu punya Tuhan semua sih, dia mati. Ya 2 tahun kan gimana? Kamu kan pandai mancing. Orang lagi sedih ditanya perasaan, udah sedih gitu. Makanya perasaan bapak ketika istri belum ketemu, lah bos ditanya perasaan, orang ketawa. Orang kadang nanyanya agak-agak coloknya mata. Udah agak. Sekarang bapak begini. Ini bagaimana perasaan bapak? Udah ketahuan, bininya belum ketemu, anaknya belum ketemu. Kira-kira gembira. Masih mau jawabnya gimana? Tanya perasaan saya gimana itu kan kalau bahasa Arab kan emang lu buta. Kalau orang buta itu tidak main. Kotok. Emang lu buta nanya perasaan? Nah, udah ketahuan. Istrinya belum ketemu, anaknya belum ketemu. Iya dia selamat. Bapak selamat bersyukur banget. Tapi bagaimana perasaan bapak sekarang? ada yang rumahnya hancur, rata dengan tanah. Istrinya luka-luka, anaknya nggak selamat, ibunya nggak selamat. Kalau untuk begitu, lalu bagaimana bapak menghadapi hari-hari ke depan, masa depan? Karena tidak ada sakit, ditanya bagaimana menghadapi masa depan. Kawan rumahnya udah hancur, ya kata dia, ya bagaimana aja deh. Sekarang saya sehat dulu, benar juga sih. Maksudnya pertanyaan itu terlalu apa ya? Terlalu ini banget itu. Apa didramatisir pengatanya macam itu. Nah, Allah mengatakan, kenapa Allah katakan innaha ulahibbun ajila wa yazaruna warahum yawman thaqila wa yazaruna ay wa yatukuna amamahum yawman asiran syadidan azimul ahwali wa azimul ahwali wasyadaid wa yawmul qiyamah. Mereka itu mencintai, mensenangi sesuatu yang diciptakan di dunia, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Artinya wayat rukun amam, mereka meninggalkan di hadapan mereka hari yang sulit, yang berat, yang besar. Apa itu wayamul? Artinya mereka lupa dengan hari yang mereka pentingkan apa? Adalah kehidupan dunia. Yang mereka pentingkan kehidupan dunia. Nah, ini artinya Allah menginformasikan kepada Rasulullah, mereka itu yang membujuk segala macam, itu mereka yang hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Adilah yang segera cepat. Kenapa dia sebut cepat? Yang dunia ini kan cepat. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Paling tuanya orang udah nggak ada, kalau orang 100 tahunan kayak udah nggak ada. Kata Rasul, umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sudah selesai. Tapi kehidupan akhirat yang abadi itu yang itu kita lupa. Kehidupan dunia 70 tahun selesai. Udah nggak ada yang lebih dari itu, tidak. 60 tahun, 70 tahun, Rasulnya 63 tahun, itu yang ideal. Nah setelah itu, kehidupan akhir itu yang paling lama itu kita, padahal itulah kehidupan yang apa? Yang abadi, yang akan terus, itu kita nggak siapkan. Justru yang sebentarnya yang kita apakan? Yang kita siapkan sebegitu matang yang hebat, tapi yang abadi itu kita nggak siapkan. Makanya yang paling pintar itu gambaran kehidupan ini itu kayak para perantau ya kan. Mereka kadang punya rumah
Ya, ataupun yang punya rumah, nyewa rumah itu 3x3, yang penting bisa tidur, bisa naruh badan, bisa naruh barang, bisa buang air, dan itu udah gitu lah. Pagi dia ke pasar, dia kerja pulang, itu kan enggak itu. Dia bangun rumah, enggak. Lalu dapat duit, bangun jam 3 malam udah ke pasar, dagang, kadang-kadang sampai siang kerja dagang lagi. Jadi mungkin nggak bisa di dagang. Tapi kok tinggalnya cuma segitu doang. Jadi motor sekedar punya aja, motor butut, sekedar buat bawa barang, sekedar buat transfer selesai. Rumahnya boro-boro dicakepin enggak, asal dia buat naruh barang, nyari hiburan, punya TV 1 udah selesai. Makan di mana kan dia bisa makan. Tapi ternyata dia punya apa? Investasi sih. Punya tabungan di kampung itu, punya sawah, hektar, punya kerbau, punya rumah, segala macam. Di Jakarta begitu lah. Itu realita. Ada yang orang cuma jualan cabai doang kok punya. Ya, karena kepentingan dia di situ bukannya untuk apa? Bukannya untuk hidup di situ, tapi untuk apa? Hanya untuk mencari saja. Tapi dia akan hidup lama di mana? Di kampungnya, dan dia punya uang banyak. Usia sekian dia pulang kampung udah punya sawah, udah punya kerbau, udah punya segala macam. Udah jamin. Sederhananya itu macam itu. Gitu. Di dunia ini segitu. Di sana itu yang kita kadang-kadang nggak siapkan. Ya, kita di mana? Kepentingan kita di dunia, kita banyak-banyak lah di dunia macam itu. Di sana yang abadi kita nggak siapkan. Ya tadi kalau yang tadi orang-orang tahu itu ya di dunia. Di apa di Jakarta aja nggak perlu mewah-mewah. Nggak perlu penampil cakep-cakep, pakai baju mungkin setahun 2 tahun itu aja. Mau pakai keren-kerenan kayak baju gitu, pakai celana pendek kalau rata kan begitu. Yang pakai sederhana itu banyak duitnya dibandingkan pakai pakaian mewah karena nggak punya duit. Pakai cepelente, cakep-cakep kita agak ada, tapi yang karena pakai celana pendek segala macam, duitnya banyak macam ini. Karena tertipu dengan penampilan. Anto walaupun pakai celana komprang duitnya banyak. Jangan biasa itu kan. Pakai mewah-mewah. Nah, jadi mereka meninggalkan hari yang berat nanti di mana? Di akhirat, hari kiamat itu mereka biarkan, mereka tinggalkan. Siapa yang punya tipikal itu? Orang-orang kafir. Nah, Rasul diberitahukan itu supaya Rasul jangan terbawa kepada karakter atau tipikal mereka. Apa yang tipikal mereka? Rasul ditawarkan apa tadi? Ditawarkan harta, ditawarkan kehidupan dunia. Itu yang ditawarkan Rasul supaya ikut dengan pola hidup mereka. Itu ajilah, itu sebentar doang, sebentar tinggalkan. Tapi Rasul diajak oleh Allah untuk kehidupan yang lebih dari itu nanti di akhirat, yang lebih panjang, yang lebih luas, yang lebih lama. Itulah yang kita pentingkan. Tapi permasalahannya adalah ini masalah itu. Rasul juga ada masalah ini. Kehidupan itu tidak ada yang diinformasikan kecuali Allah. Artinya nggak ada yang punya pengalaman balik ke dunia cerita, nggak ada kan? Susah. Artinya ada. Kalau yang di dunia kan gampang gitu kan. Artinya si orang itu datang dari kampung, Pak, kerbaunya sudah sekian sekali kampung gitu kan ya. Sawahnya sudah panen, rumah sudah dibangun, dia nyari duit kan gampang kan, informasi gampang. Nanti kalau emang sudah tua udah nggak bisa kerja lagi, udah pulang kampung, sudah siapkan di rumah sana, kan itu enak. Dia pun kerjanya semangat, ayolah kita nyari uang yang banyak, kita pulang kampung, udah kampung kita udah punya rumah yang bagus, udah punya sawah, nanti ada orang yang kerja, kita hanya mandorin saja, panen, kita dapat uang, ada kerbau, ada apa namanya, ada balong apa namanya, ada empang, ada ikannya, kan sederhana gitu, enak. Nah sekarang bicara kampung akhirat, itu kan nggak ada yang pernah ke sana, nggak ada yang ngasih informasi kita. Ya sudah, kemarin habis sedekah apa namanya, man bana masjid di dunia bana mau baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia mau bangun ada istana di mana? Di surga. Kan nggak ada yang ngasih tahu. Kita kemarin habis bangun masjid 1 juta gitu. Alhamdulillah di surga udah ada bangunannya, kan nggak ada yang ngasih tahu. Jadi pondasinya. Kurangnya ya oleh yang bang lagi. Ya, iya. Nggak ada di surga udah ada macam itu, kan nggak ada yang ngasih tahu itu.
Ada sih Allah Subhanahu wa taala yang ngasih tahu itu. Masalahnya belum ada yang ngeliat itu. Nah, ini orang banyak meninggalkan itu. Ya gimana? Makanya kita sedekah pasti diganjar 10 kali lipat minimal. 10.000 kan jadi berapa? 100.000 kan? 10.000 tetap aja 10.000 hilang. Nggak jadi 100.000. 100.000 nggak jadi seberapa? 1 juta enggak. Tetap aja 100.000 hilang. Katanya akan diapakan? Akan lipat gandakan. Dia bersedekah nanti akan ini, nggak ada. Selesai semua. Jadi artinya di mana kehidupan di dunia ini menjadi tujuan bagi orang kafir, ternyata bagi orang beriman bisa jadi tergoda dengan itu karena nggak terlihat. Nah, maka yang namanya rukun iman, rukun itu yang namanya rukun itu percaya pada hari akhir itu nggak bisa diabaikan. Percaya pada hari akhir itu nggak bisa ditolak. Itu kan niscaya. Berkaitan dengan kehidupan juga, berkaitan dengan apa? Dengan konsekuensi kejahatan kita di dunia akan diapakan? Akan dibalas. Kalau kita nyantai-nyantai saja, nggak usah memikir, selesai sudah. Bagi orang kafir inilah kehidupan. Setelah ini selesai, mati ya mati. Kalau nggak sanggup jalan, mati saja sudah. Bunuh diri selesai urusan. Bagi mereka, bagi orang beriman, itu bukan selesai. Itu apa? Itu kehidupan baru yang dia akan hadapi. Bagi orang kafir mati selesai, tidak. Terlalu banyak beban, korupsi terlalu besar, bunuh diri saja. Lewat dari hidup, dari hukuman dunia selesai bagi. Bagi orang beriman belum selesai. Dia mati justru ngapain? Menimbulkan masalah baru. Korupsinya akan diperhitungkan, akan dihukum di akhirat, bunuh dirinya pun akan dihukum di akhirat. Lebih berbahaya lagi. Maka bagi orang beriman gak akan pernah lari dari masalah. Dia akan menghadapi masalah. Maka dihadapi seberat apapun. Maka orang yang beriman lebih dia senang dihukum di dunia dibandingkan dihukum di akhirat. Maka Umar Khattab lebih senang memanggul apa? Memanggul gandum di pundaknya dibandingkan nanti di akhir memanggul dosa dengan dia mengabaikan, bukan mengabaikan, dia lalai terhadap kewajibannya, ada rakyatnya yang kelaparan gara-gara di bawah pemerintahan dia. Lebih apa? Lebih sanggup dia memanggul gandum yang berat dibandingkan memanggul dosa. Keimanan itu yang kayaknya sekarang sudah menipis. Nah, ketika begitu kita kehilangan dunia, seolah kita kehilangan segala-galanya. Subhanallah, mungkin kita akan nggak sanggup bagaimana ujian yang dihadapi oleh Rasul ketika mereka diujikan kehidupan dunia. Nabi siapa yang sampai apa? Sampai luka apa namanya? Ya, Nabi Yakub ya. Ayub ya. Nabi Ayub yang sampai begitu sampai istrinya subhanallah gitu. Ya, alhamdulillah kita tidak akan sanggup. Nabi Yusuf yang di penjara macam itu. Nabi Nuh sampai 950 tahun berdakwah cuma 80 orang saja yang apa? Yang apa riwayat 40 orang atau 80 orangnya apa? Yang ikut, yang beriman 950 tahun beliau berdakwah. Hanya segitu yang jadi artinya apa? Panjangnya umur juga tidak menjamin apa ya? Tidak menjamin keberhasilan itu. Rasulullah 23 tahun tapi minimal waktu haji wada itu ada 40.000 sahabat yang apa? Yang ikut dalam haji wada gitu. Artinya mungkin minimal 40.000 itu dalam jangka waktu apa? 23 tahun. Setelah itu sangat luar biasa. Dan Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Hanya 80 orang yang ikut yang beriman kepada beliau. Anaknya sendiri pun Kan'an dan istrinya sendiri pun apa kan? Tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangnya waktu belum tentu menghasilkan yang banyak, belum tentu. Makanya ya Rasulullah diberikan apa? Diberikan tasliyah, diberikan hiburan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah itu sudah luar biasa. Jangan ikuti keinginan mereka yang apa ya? Hibbuna ajilah. Mereka apa? Senang dengan yang cepat-cepat. Ya, yang cepat-cepat itu enggak baik. Cepat saji.
mau jadi sarjana maunya cepat. Kalau bisa nggak pakai apa skripsi. Ada yang mau sarjana kamu kuliah di sarjananya semua kan mau cepat semua. Mau jadi ustaz nggak usah ngaji lagi. Udah pokoknya udah kan banyak cepet. Udah cepet udah nggak beres sampai apa fast food ya. Makanan cepat saji pun sudah terbukti bahwa itu enggak sehat. Makan cepat saja segala macam. Ya. Jadi karena wa yazaruna warahum yawman sakila, kata Allah, kamu jangan seperti mereka ya. Summa qala nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila wa huwa 'ala bisawab. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim. Allahumma salli wa sallim ala anwar wa sir asrar wa tiryabil abiyar mirtahi babil yasar Sayyidina Muhammad Mukhtar wa al-har wa asrul akhyar adadan qaliyan wa man fahima lam tanah wa alimna ma yanfa'una wa rizqna ilman yanfa'una wa zidna ilman ala kulli hal na'udzu billahi wa subhana ilman nafi'a fahman zakiyan qabala qalban munawwara wa lisanan dakiran wal qalban jamila wa rizqan kasiyan wa asyan halan tayyiban barakan fi dan salihan faqihan arifan nadiban aliman taufiqan rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa haqqa wa natibana al-batila batila wa sunnatinaba al-hayy marhuma wa tafarqa ma'suma wa sabbit qulubana ala Muhammad rasulillah wastamila sunnat rasulillah wa tawaffana ala rasulillah wa syurna fi wajhil muflihin nas'aluka hubba ma yuhibbuka hubba ma yuqarribu فحب إلينا من الماء البارد ربنا تقبل منا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا حسنة وعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.